Sebelumnya, gue percaya kalau misalnya mouse yang nyaman itu pasti harganya mahal. Karena biasanya mouse dengan harga yang gak ngotak itu, yang jutaan itu, biasanya selain ngasih fitur yang lengkap, dia juga harus bisa ngasih kenyamanan bagi penggunanya. Karena memang pasarnya mereka itu ya hanya untuk orang-orang produktif yang mau berlama-lama di depan komputer. Nah, gimana kalau misalnya rasa nyaman dan fitur lengkap itu hadir di mouse dengan harga cuma 200 ribuan aja, guys? Emangnya ada? Kali ini gue berkesempatan untuk mereview sebuah mouse dari Digital Alliance, yaitu DAR. Sebagai kesimpulan, gue bisa bilang bahwa mouse ini tuh mempunyai fitur lengkap dan kenyamanan yang enak banget, guys. Nah, sampai sini kalian boleh cabut nih. Tapi kalau misalnya kalian penasaran kenapa gue bisa bilang seperti itu, sini gue jelasin. Sekilas untuk unboxnya, di bagian depan dus ini ada gambar mouse serta tulisan DAR. Di kiri kanannya ada pilihan warna, dan di bagian belakangnya ada spesifikasinya. Pas dibuka, kita disambut dengan tulisan Enjoy Being a Pro, dan di dalamnya ada mouse-nya, dongle-nya, kabel USB Type-A to Type-C yang udah braided, dan juga kartu garansinya. Nah, masuk ke desain. Ini adalah bagian yang paling mempengaruhi kenyamanan saat memakainya. Kalau dilihat sekilas, mouse ini tuh sedikit lebih tinggi dibandingkan mouse gua yang sebelumnya, karena dia tuh sudah menggunakan asymmetric ergonomic design. Tapi jangan salah, gue justru seneng banget sama desain kayak gini, karena ketika gue megang mouse-nya, tangan gue itu kerasa penuh gitu. Kerasa penuh, jadi nggak ada ruang ketika gue memegang sebuah mouse-nya. Dan gue suka model yang begini, jadi shape-nya ini tuh adalah palm grip. Yang gue biasa pakai adalah palm grip, dan ini beneran cocok banget sama gue. Dan tentunya perilaku tangan gue ini berasa rileks banget, karena permukaan tangan gue itu bertemu langsung dengan punggung mouse-nya. Dan itu kerasa enak banget, jadi kerasa penuh tangan gue. Untuk buttonnya sendiri ada dua di bagian kiri, kemudian ada button klik kiri dan klik kanan, button pada scroll wheel, dan juga button untuk ganti DPI. Untuk klik kiri dan kanannya, mouse ini itu sudah menggunakan switch dari Huano yang Blue Switch yang memiliki lifespan sebanyak 20 juta kali klik. Dan sensornya sudah menggunakan Pixart PMW 3325 Energy Efficient Edition. Sesuai namanya, sensor ini memungkinkan penggunaan yang lebih lama. Dari awal gua pakai sampai sekarang, baterainya masih sisa segini. Pada saat pertama dipakai pun kondisi baterainya nggak penuh. Untuk DPI-nya maksimum bisa sampai dengan 10.000 yang bisa diatur by software. Oh iya, di bagian ini ada tombol switch untuk matiin, nyalain dengan RGB-nya, atau nyalain tapi dengan full RGB. Ngomongin soal RGB, di mouse ini bisa diatur sesuka hati. Mana yang mau nyala, mau warna apa aja, dan itu bisa diatur semua melalui software yang akan kita bahas lebih jauh nanti. Kemudian ada 3 mousepad yang halus banget, tapi di bawahnya ini belum tersedia tempat untuk menyimpan dongle-nya. Jadi jangan sampai hilang ya guys. Mouse ini tersedia dalam 2 warna hitam dan putih, dan gue sangat salut karena port yang dipakai mouse ini adalah Type-C. Ditambah lagi, kabelnya juga udah dikasih yang braided pula. Saat baterainya low, kita tinggal colok aja ke mouse dan dia akan berganti secara otomatis ke mode wired. Dan sekaligus juga untuk ngecas si mouse-nya. Dan ketika mouse-nya dalam keadaan idle dalam beberapa waktu, dalam beberapa menit, dia akan memasuki mode idle yang mana dia akan mematikan fungsinya gitu. Jadi kita kursornya nggak bakal bisa jalan. Dan kalau misalnya mau nyalain lagi gampang banget, tinggal klik salah satu tombolnya aja, maka dia akan bisa nyala lagi. Tapi menurut gue untuk memasuki waktu idle ini kayak terlalu cepat gitu. Jadi waktu itu gue pernah nonton YouTube sekitar 7 menitan, di 4 menit pertama aja itu tuh udah masuki mode idle. Jadi gue harus klik lagi untuk menyalainnya lagi. Mungkin kedepannya bisa diatur kali ya, untuk bisa 15 menit atau 20 menit gitu. Kalau misalnya 4 menit, 5 menit, atau di bawah 10 menit itu terasa terlalu cepet kalau menurut gua. Untuk beratnya sendiri menurut gua udah pas di 96 gram, nice banget. Untuk software sendiri kalian bisa download melalui websitenya. Setelah gua otak-atik beberapa waktu, gua bisa bilang bahwa software ini tuh mempunyai fitur yang cukup lengkap. Tapi ada satu hal yang membuat gua suka, yaitu ketika mau apply settingan baru kita nggak perlu colok kabel lagi. Dan bisa dilakukan secara wireless, karena sepengalaman gue dulu ada device yang mewajibkan untuk colok kabel ketika mau apply settingan baru. Ngomongin soal software, di sini ada 4 tombol navigasi, ada lighting, DPI, parameter, dan makro. Untuk lighting ini kita bisa set profil sendiri. Nah, kita juga bisa menambah settingan profil baru jika ada kebutuhan baru. Kita juga bisa import atau ekspor settingan tadi dengan klik icon pensil ini. Kita juga bisa mengcustom semua button yang ada sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada indikator sisa baterai. Lalu ada USB polling rate yang bisa disesuaikan dengan DPI yang dipakai. Dan terakhir, ada bagian lighting untuk mengatur RGB-RGBan dari mouse ini. Modenya ada banyak dan bisa diatur juga speednya. Di bagian DPI, kita bisa mengatur mau berapa stage untuk mengubah DPI. Di sini gua pilih 5 aja.
Dan habis itu kita bisa atur DPI-nya untuk setiap stage. Kemudian ada lampu yang bisa diatur untuk setiap stage agar kita tahu berada di stage mana. Di bagian parameter kita bisa atur mouse sensitivity-nya, scrolling speed, dan double click speed. Di sini gue pakai yang default aja karena memang nggak terlalu perlu juga. Dan terakhir ada makro. Di sini kita bisa membuat makro sesuai profile yang digunakan. Ini nice banget. Setelah itu kalian bisa klik apply untuk settingan yang sudah dibuat sebelumnya, dan juga ada restore jika kalian ingin kembali ke settingan awal. Menurut gua, software ini tuh udah lengkap banget dan juga udah bagus banget. Tapi gue punya saran nih untuk Digital Alliance. Mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan untuk membuat satu aplikasi untuk banyak device Digital Alliance. Nah, dengan begitu, kita sebagai pengguna nggak perlu mencari lagi untuk setiap tipe device. Itu kan cukup memakan waktu juga ya. Nah, kalau misalnya ada satu aplikasi yang bisa menampung semua device Digital Alliance, itu bakal keren banget. Itu aja sih sarannya. Experience yang gue pakai selama beberapa hari ini tuh enak banget sih. Mouse-nya tuh nyaman banget dipakai, baterainya awet, dan juga fitur software-nya tuh lengkap banget. Cuma mungkin keluhan gue satu doang sih, yang tadi doang tuh ketika masukin mode idle, itu tuh masuk ke mode itu cukup cepet banget gitu, cuma beberapa menit aja. Jadi gue harus klik lagi untuk kembali ke mode yang biasanya. Dan itu ya cukup sedikit aja sih keluhan gue di situ. Tapi sisanya gue nyaman banget untuk pakai si mouse ini. Dan ya, buat kalian yang menunggu-menunggu ini adalah suara dari klikan si mouse Digital Alliance Air. Kesimpulannya, gue masih sama dengan yang di awal tadi. Gue suka banget sama mouse ini karena memang nyaman banget digenggam dan fiturnya juga lengkap banget. Padahal ini harganya cuma 200 ribuan aja. Gue salut banget sih. Dan memang ya, yang diuntungkan itu adalah konsumen gitu. Karena semakin banyak mouse yang bagus begini, maka pilihan untuk konsumen itu semakin banyak. Dan juga tentu, memang kita nggak bisa membandingkan secara langsung ya antara mouse dengan harga jutaan dan juga mouse dengan harga 200 ribuan. Tapi gue tuh salut banget karena di entry level, kalau mouse-nya itu udah ada rasa nyaman gitu digunakan, itu tuh udah enak banget gitu. Karena biasanya di entry level itu tuh cuma bersaing di spek aja gitu, jarang memperhatikan kenyamanan. Tapi kalau misalnya udah ada yang bisa ngasih kenyamanan, wah ini keren banget sih. Thank you banget buat Digital Alliance yang udah ngasih kesempatan gue untuk mereview si DAR ini, dan juga teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga info yang gue kasih ini bermanfaat, dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!